Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Kami menyadari terlalu banyak pergumulan yang dihadapi. Dan ketika kami membuka mata dan melihat sekeliling kami sadar Tuhan bukan hanya kami yang bergumul, tapi banyak sekali orang-orang juga bergumul. Orang-orang bahkan disesatkan dalam dunia ini, mereka tidak sadar mereka sedang berjalan kepada kebinasaan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan yang menggerakkan hati kami. Pertama, Tuhan buka mata kami, gerakan hati kami untuk mengasihi Tuhan, untuk kami rela melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga panggil kami untuk membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang gerakan kami, Tuhan yang tambahkan cinta di dalam hati kami kepada Engkau. Sehingga kami boleh berbagian di dalam rencana Tuhan yang kekal. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami merenungkan isi hati Tuhan, kiranya Tuhan sekali lagi yang menolong dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-10. Hari ini kita akan melihat dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal 10, ayat 20 sampai 28 saya akan bacakan, namun fokus kita hari ini ya di dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Saya bacakan buat kita. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan menjadi seorang hamba. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, atau dalam gelap dalam rahasia, ya. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita ingin merenungkan mengenai sebuah respon. Yaitu di dalam Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus sudah membangun satu fondasi penting. Bagaimana sih harusnya seorang umat Tuhan itu berelasi kepada Tuhan. Tanggung jawab apa saja yang kita perlu jaga sebagai orang di dalam Kristus. Itu adalah bicara banyak sekali di dalam Matius bagian yang awal. Salah satu utama yaitu mengenai khotbah di bukit. Kita sudah selesaikan bagian ini. Itu menjadi bagian yang selalu acuan terus. Nah di dalam bagian ini Tuhan Yesus mempersiapkan para murid yang akan diutus oleh Tuhan Yesus. Mereka akan menghadapi apa saja sih? Mereka akan menghadapi penolakan, mereka akan menghadapi penganiayaan. Bahkan dikatakan ya, keluarga yang harusnya paling dekat ini saling melukai. Akan ada yang saling menyerahkan, akan ada yang perlawanan antara ayah dan anak dan segala sesuatunya. Jadi kita akan lihat natur mengikuti Tuhan atau melayani Kristus itu natur yang membuat seseorang itu memahami bahwa dia lebih mengasihi Kristus atau mengasihi dunia ya saudara. Ini akan dibawa lagi di dalam bagian yang berikutnya, di dalam perikop selanjutnya ya. Kamu kalau mengasihi anakmu, istrimu, siapa lebih daripada aku, kamu tidak layak mengikut aku. Ini adalah bagian-bagian yang sangat susah sebetulnya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan fokus ya di dalam ayat yang ke-22 dan 23, yaitu bicara apa? Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Ini kalimat yang gak enak sekali. Kamu akan dibenci oleh semua orang. Padahal natur manusia itu kita ingin dicintai oleh semua orang ya.
Kita ingin diterima, kita ingin dipandang ramah, kita ingin dipandang toleran. Sehingga kalau ini yang menjadi fokus utama kita, pasti kita tidak memberitakan kebenaran. Tapi jangan salah paham juga, menjadi orang yang mencintai kebenaran bukan berarti sama dengan hostile, kasar. Kalimat-kalimatnya itu menyakiti orang lain terus. Tidak, saudara. Jadi jangan salah paham mengenai bagian ini. Kita perlu sadar bahwa mengikuti Kristus, kita akan dibenci oleh karena kita mengikuti Kristus. Ada hal yang membuat kita berbeda. Karena kita mengasihi Kristus berarti kita mengasihi kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di dalam bagian ini, kamu dibenci karena namaku. Ini alasan yang paling tepat, saudara. Jadi kalau dibenci bukan karena nama Kristus itu berarti ya salah sendiri, saudara. Entah karena apapun, saudara. Tetapi orang yang bertahan akan selamat. Nah, ayat 23 yang menjadi bagian penting, saudara. Kalau kamu menerima penganiayaan dari satu kota, lari ke kota yang lain. Dan ini adalah bagian di mana kita akan merenungkan sebetulnya natur tema kita pada pagi ini adalah hidup sebagai seorang musafir. Hidup sebagai seorang musafir itu apa sih? Menjadi murid Kristus itu sama dengan kita itu merelakan hal apapun yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Kalau namanya musafir, saudara, itu namanya tidak ada privilege di dalam hidup. Ya, itu naturnya pindah dari kota satu ke kota lain. Sangat tidak enak, saudara. Saya ambil contoh sedikit lah ya. Saya bukan musafir juga. Sekarang kan menetap di GRI Bandung, saudara. Sampai waktu yang Tuhan kasih, saudara. Tapi menjadi musafir tuh saya mencicipi sedikit. Maksudnya apa? Pindah dari satu kota ke kota lain. Dari negara satu ke negara lain, saudara. Itu pengalaman yang ya menyenangkan sih kalau sekali-sekali, saudara. Tapi kalau pindahnya sering, coba bayangkan, saudara. Pindah sering. Saya kalau pikir-pikir dalam hidup ya, sebelum masuk sekolah teologi sampai sudah selesai sekolah teologi, saudara, mungkin ada 10 kali pindah. Wih, itu sih lumayan, saudara. Dan kalau pindahnya dalam kategori yang agak ekstrim, pindah kota, pindah negara, saudara, itu hidup kayak mulai dari nol lagi. Coba ya bayangkan ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah punya karir baik ya, sudah semua penggajian oke, punya pengharapan atau mungkin sudah mulai cicil rumah, tiba-tiba disuruh pindah. Pindah ke kota atau negara lain, saudara. Itu yang kita cicil itu sama saja kita tidak menikmati kan rumahnya ya. Atau kita mungkin sudah punya jenjang karir baik, harus pindah dan mulai lagi karir dari nol. Bagaimana perasaannya? Nggak enak, saudara. Itu mulai dari nol, satu-satu terus. Setelah pindah mulai lagi dari awal. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah ya, saudara. Mulai pindah ke kota yang satu, yang kita mulai cari apa? Pak, ada referensi makanan di mana? Ya kan gitu kan, saudara. Kita cari kuliner yang enak di sini apa? Mulai ngulang lagi dari awal. Kita nggak tahu hidup di tempat ini, apalagi kalau pindah negara atau apalagi di dalam konteks ini, itu orang ini pindah karena dianiaya. Kalau lagi dalam konteks penganiayaan, saudara, mau pindah rumah itu pindahnya caranya bagaimana? Satu kota ke kota lain. Kita nggak mungkin pakai mobil box ya, saudara. Bawa semua pindah sana sampai sana, nggak mungkin, saudara. Jadi natur seorang musafir itu rela dan siap sedia kapan saja meninggalkan segala sesuatu demi nama Kristus. Nah ini hati seorang murid siap enggak? Nah kalau kita tidak siap, saudara ya, karena terlalu banyak hal-hal yang kita sukai, mungkin akhirnya kita memilih untuk seperti dalam tanda kutip ya, seperti Lot yang ada di Sodom dan Gomora. Dia mengalami penderitaan tapi dia tidak mau pergi karena banyak harta bendanya di sana. Salah satu yang kita bisa lihat istri Lot pada waktu sudah jalan, sudah melihat penghakiman Tuhan, dia masih melihat ke belakang. Karena banyak hal yang menarik bagi dia di Sodom dan Gomora. Oleh sebab itu saudara, kita perlu sadar sebetulnya kita sebagai murid Kristus itu ada natur kita sebagai seorang musafir. Saudara, ini mengingatkan kita dengan saya ajak kita lihat satu bagian saudara, surat 1 Petrus pasal yang pertama. Surat 1 Petrus pasal yang pertama. Saya ajak kita lihat ya, ini salah satu natur dari orang-orang percaya, saudara. Yaitu saya baca. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang ya, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ini di daerah Asia, saudara. Jadi ini orang-orang pendatang, orang-orang musafir. Dan nanti waktu Petrus bilang di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-13, saudara, saya bacakan juga. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon
dan juga dari Markus anakku. Hari itu Petrus kemungkinan ada di Roma ya. Dan dia mengatakan kami memberi salam daripada orang-orang yang ada di Babylon. Babilonia itu tempat apa, Saudara? Tempat pembuangan. Waktu orang Israel sudah daerahnya hancur, mereka dibawa kemana? Ke dalam sebuah pembuangan. Berarti di dalam surat 1 Petrus ini, Petrus itu menyadari betul bahwa dia itu hidup di mana? Di dalam konteks pembuangan. Di dalam satu konteks keterasingan, di dalam satu konteks yang mengalami penganiayaan, maka dia bilang, kami memberi salam dari Babilonia. Babilonia pada waktu itu digambarkan sebagai Roma, Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita melihat beberapa bagian ini, kita perlu melihat sebetulnya ini memang ada dua penafsiran, Saudara. Di sini ini tempat tinggal kita bukan sih? Heaven is our home atau bagaimana? Earth is our home atau bagaimana, Saudara? Saya percaya ya, kita akan menyadari bahwa sini ini bukan rumah kita yang sejati kan. Kalau memang benar sini, dunia ini bukan rumah kita yang sejati, maka berlakulah hidup dengan cara sedemikian, Saudara. Maksudnya apa? Ya kita melihat hal yang paling utama yang untuk kita kerjakan. Kalau kita rasa at home already di dalam dunia ini, maka kita mungkin tidak ada kerinduan untuk datang ke rumah Bapa di sorga. Kalau di sini lebih menyenangkan daripada di sorga, yuk ini ambil contoh ya, Saudara. Ada orang-orang bertanya, di sorga ngapain ya Pak? Main gitar. Berapa lama main gitarnya? Selama-lamanya. Oh langsung bingung ya. Mau masuk sorga nggak ya? Langsung bingung, Saudara ya. Di sorga ngapain? Nyanyi? Oh yang penyanyi-penyanyi bahagia, Saudara ya. Wah kita yang agak fales-fales bagaimana? Apa langsung in tune nadanya nanti? Nyanyi sampai kapan? Selama-lamanya? Ini kan banyak hal yang kita kadang di sorga mau ngapain ya? Ada masih makanan favorit kita enggak? Masih bisa makan babi hong? Nah itu ya Saudara. Di sorga makan bisa enggak ya? Ini banyak hal Saudara yang kadang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita dan pada akhirnya waktu kita lihat di sana, maksudnya di sorga nanti, suatu kehidupan yang tidak terlalu jelas yang kita pahami, lalu kita lihat lagi ke dunia. Kayaknya lebih enak di dunia deh. Minimal ada babi hong ya kan Saudara. Agak sedih sih kalau ingin di dunia karena makanan Saudara. Tapi di dunia mungkin ada banyak hal yang lain yang kita kerjakan. Akhirnya di dalam konteks semacam ini dia mulai tanpa sadar mengkompromikan hal-hal yang sifatnya esensial. Mengkompromikan iman perlahan-lahan. Sampai akhirnya dia lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Wah ini sedih sekali. Sebetulnya di sorga ada apa sih? Jawabannya sederhana, ada Kristus di situ. Yang mengasihi kita, yang mengenal kita bahkan lebih dari diri kita sendiri. Ada kasih Kristus yang dinyatakan, darah yang tercurah dan seterusnya Saudara. Kita bertumbuh di dalam kebenaran, kita bertumbuh di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam cinta. Hal-hal yang hari ini banyak orang craving. Atau banyak orang yang mengais-ngais cinta. Mengais-ngais keinginan untuk hidup benar. Mengais-ngais ini. Di dalam surga kita akan dilepaskan dari semua ini. Itu adalah sukacita yang sejati, Saudara. Tapi balik lagi ya, orang yang tidak melihat ini, Saudara, dia akan mengkompromikan hidup. Dan di dalam kompromi ini, dia menjadi miskin sekali secara spiritual. Tapi balik lagi, Saudara. Natur sebagai murid Kristus adalah natur pindah-pindah, musafir, berjalan itu hanya mengandalkan Tuhan. Gambaran ini kita bisa lihat di mana lagi? Ya itu di padang gurun, Saudara. Maksudnya pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, mereka itu digambarkan seorang musafir, berjalan kemana saja Tuhan memimpin mereka pergi. Hari ini agak sulit, Saudara. Kita melihat Tuhan pimpin kita pergi kemana. Wah langsung bingung, Saudara. Pindah kota mungkin enggak ya, Saudara. Tapi kita pergi kemana? Jangan-jangan perginya adalah rumah kantor. Hari Minggu saja gereja. Ya, Saudara. Balik lagi, terus itu saja kegiatan sampai mati, Saudara. Tapi kita perlu sadar, ada tuntunan dan panggilan Tuhan di dalam apa yang kita bisa kerjakan di dalam konteks pelayanan kepada Tuhan. Nah ini yang mari kita gumulkan, Saudara. Dan di dalam semua hal, ada penyangkalan diri, ada natur hidup miskin di hadapan Tuhan. Minggu lalu, Saudara, kita sudah renungkan ya, salah satu tokoh yang hidupnya dalam pelarian oleh karena mereka menginginkan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Siapa? William Tyndale, Saudara. Dia pergi dari kota ke kota, dia kabur dari England. Dia masuk ke Jerman, masuk ke Brussels, masuk ke Belgia, Belanda, putar-putar di sana sampai dikhianati. Akhirnya ditangkap dan mati, Saudara. Kenapa William Tyndale kabur? Karena dia takut penganiayaan? Bukan.
Dia takut mati juga tidak, saudara. Dia itu takut bahwa sebelum dia selesai menerjemahkan firman Tuhan dia ditangkap. Maka dia pergi satu-satu terus sampai akhirnya dia harus ditangkap. Itu William Tyndale, saudara. Sama, Martin Luther juga lakukan hal yang sama. Dia kabur-kabur, dikejar-kejar, saudara. Dia ngapain waktu kabur? Dia terjemahkan Alkitab. Saya kalau pikir ya, saudara, ini orang-orang luar biasa ya. Yang kabur bukan karena ingin menyelamatkan diri. Banyak sih orang kabur ingin menyelamatkan diri sendiri saja, banyak, saudara. Tapi tidak demikian dengan William Tyndale, tidak demikian juga dengan Martin Luther, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu memahami ada kabur yang spiritual, saudara. Kabur yang spiritual ternyata ada. Tidak semua kabur itu bentuk ketakutan, saudara. Dan itulah sebabnya kita perlu memahami sekali lagi bagaimana kita melayani dengan bijaksana. Ada pergumulan yang tidak harus ditanggung pada waktu itu. Justru pada waktu itu kalau Tyndale tidak pergi, Luther juga tidak kabur, saudara. Banyak pekerjaan Tuhan yang terhambat hari itu. Dan Bapak Ibu saudara sekalian ya, sekarang kita mungkin masuk ke dalam bagian yang kedua. Saya ingin ajak kita memahami. Ada orang-orang yang diberikan anugerah khusus oleh Tuhan. Yaitu seperti Tyndale, seperti para rasul, seperti Luther gitu ya. Yang menerima anugerah khusus dan mereka menghidupi kebenaran dan menyuarakan kebenaran. Ada anugerah khusus yang Tuhan beri. Tapi juga ada anugerah umum. Dan ada orang-orang yang tidak mengenal Kristus yang berbicara juga tentang kebenaran, saudara. Dan ini adalah respon dari hal apa? Respon dari penganiayaan dan penindasan. Oleh sebab itu saya ingin ajak kita coba melihat dengan mata kita, saudara ya. Khususnya kita tinggal di mana? Di Indonesia ya. Mungkin ya bohwat, nggak ada pilihan lain, saudara ya. Tapi terlepas dari itu, mari coba kita lihat. Kita ada di Indonesia dan di Indonesia ada bagaimana, saudara ya. Kalau kita lihat sejarah gelap Indonesia banyak sekali sih yang ditutupi. Sampai yang terakhir ya, buku sejarah Indonesia itu banyak yang dihilangkan. Itu kan mulai viral ya di media sosial. Tapi balik lagi, mengapa ada penganiayaan, saudara? Jawaban umumnya mungkin karena tidak mau tunduk sama otoritas yang tirani. Sisi lain, saudara, kenapa ada penindasan? Ini menyedihkan, saudara, yaitu jawabannya mungkin karena rakyatnya itu tidak memberikan respon yang appropriate atau yang harus diberikan. Banyak orang yang takut dan kabur, dalam artian dia tidak mengerjakan, dia punya tanggung jawab. Wajar saja kalau semua orang yang masuk ke dalam dunia politik adalah orang-orang yang keji, hasilnya ya politik itu menjadi alat tirani untuk mengekang daripada kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai melihat kok kebebasan berpendapat itu mulai ditekan, saudara. Saudara tahu ya salah satu tag ini, kabur dulu aja, itu kan viral ya beberapa bulan yang lewat, saudara. Itu salah satu yang mempelopori itu kita kenal, saudara. Ya saya tahu orangnya, saudara. Dan dia bilang waktu sudah menyuarakan kabur dulu aja, pemerintah tidak introspeksi, yang ada kirim Interpol, saudara. Dicari sampai ketakutan, saudara. Jadi kita lihat ini adalah bentuk-bentuk pengekangan kebebasan berpendapat di Indonesia yang harusnya dilindungi undang-undang. Bapak Ibu saudara sekalian, coba bayangkan ya, kalau satu orang bisa dibungkam. Kalau 100 lebih susah kan dibungkam, saudara? Kalau seluruh Indonesia, rakyatnya Indonesia ini bersuara semua, bisa nggak dibungkam? Sudah. Bisa dibungkam? Sudah nggak bisa, saudara. Jadi kita lihat ada tanggung jawab manusia, ada tanggung jawab citizen atau rakyat untuk menyuarakan kebenaran. Dan inilah yang diserukan oleh Calvin. Calvin itu luar biasa, saudara. Dia bukan hanya teolog ya. Dia juga adalah politician. Dia adalah orang yang memahami bahwa firman Tuhan harus dibawa ke dalam ranah publik. Maka Calvin bilang gini ya, seluruh orang-orang Kristen yang ya menjadi rakyat harusnya aktif berpartisipasi di dalam kehidupan publik. Coba ya kita pikir-pikir ya. Saya nggak tahu di antara kita berapa banyak yang aktif di dalam ini publik, saudara. Saya kenal teman ada di Jakarta waktu itu, dan beberapa jemaat kita juga ada yang punya jabatan publik. Dia jadi ketua RT, saudara. Kenapa jadi ketua RT? Ya Pak, kita ini tinggal di sini, semua itu kehidupannya sudah bahagia semua, saudara. Jadi pekerjaannya oke. Jadi kan ada komplek-komplek yang lumayan elit kan, saudara. Mau nggak mau harus ada ketua RT-nya kan, saudara. Jadi bagaimana ya, sudah tidak ada yang mau kerjakan ini, akhirnya saya kerjakan jadi ketua RT. Waduh, kita pikir ya dalam benak kita ya,
Wih, mulia mulia sekali kamu punya pelayanannya. Jadi orang lain rapat pelayanan gereja, dia rapat ketua RT, saudara. Oh, saya pikir ya lu oke juga, saudara. Tapi balik lagi ya, tidak banyak dari kita yang ambil aktif. Di dalam ruang publik menyuarakan kebenaran, tidak banyak, saudara. Maka Calvin menyuarakan supaya kita itu memberikan kontribusi untuk kebaikan bersama. Sehingga ini mereduce namanya potensi tirani. Saudara, kita tahu ada elemen yudikatif, eksekutif, ya, legislatif di Indonesia itu turunan daripada pemikiran Aristoteles sebetulnya. Tetapi saudara, kalau kita lihat diisi oleh orang-orang yang punya kepentingan sama, tidak ada gunanya 3 lembaga ini, saudara. Sama saja mereka kong kali kong. Buktinya mana, saudara? Ya, pada waktu sebelum pemilu MK mengeluarkan keputusan yang usia segini boleh jadi wakil presiden. Ya, ini sudah luar biasa, saudara. Siapa yang keluarkan? Ternyata urusan kekerabatan, saudara. Dan Indonesia agak bingung-bingung, syok-syok dikit kan, saudara. Kok jadi kayak drama Korea, saudara? Kok jadi begini, saudara? Tapi waktu kita masih kaget-kaget, pokoknya sudah selesai lah itu urusan, saudara. Jadi balik lagi, saudara, kita akan melihat butuh orang Kristen untuk bersuara kebenaran. Karena kalau tidak menyuarakan kebenaran, ya kita akan menjadi sama dengan dunia, saudara. Ada salah satu kalimat yang ya ini diatribusikan kepada Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer kita udah kenal, udah tahu nama ini. Seorang hamba Tuhan Lutheran, ya, pastor atau pendeta Lutheran. Dan dia pada waktu itu di dalam konteks Perang Dunia Kedua, dia ada di Jerman, dia menentang Hitler dan Nazi itu, saudara. Dan kemudian salah satu yang diatribusikan kepada dia, kalimatnya ya saudara, dibilang gini, silence in the face of evil is itself evil. Diam di hadapan kejahatan, itu adalah kejahatan, dia bilang gitu. Wah, ini kalimat baik sekali ya. God will not hold us guiltless. Tuhan tidak memandang kita tidak bersalah, saudara. Diam di hadapan kejahatan, nggak bisa, saudara. Dan dia bilang, to not speak is to speak. Kamu nggak bicara, kamu itu sedang bicara. Kamu sedang melakukan sesuatu dengan tidak melakukan apapun. Jadi to not act is to act, dia bilang gitu. Kamu tidak lakukan apapun, itu sudah suatu tindakan yang kamu kerjakan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita lihat, ini adalah respon yang kita boleh renungkan. Nah, kalau kita tidak mengerjakan bagian ini, ya, semua orang diam saja, nggak ngapa-ngapain, saudara. Terus ada penindasan, yang penting bukan saya, ya diam-diam saja. Kalau saya baru diviralkan, ya kayak gitu, saudara. Ini kan masalah klasik lah. Nah, sebetulnya ada sebuah penelitian yang agak gimana ya, buat kita unsettling. Maksudnya kita akan mendengar satu eksperimen, kita merasa agak terganggu sedikit ya. Eksperimennya itu dilakukan tahun 72 ya, 1972. Oleh seorang ilmuwan namanya John Calhoun ya. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dengar eksperimen ini. Nama eksperimennya adalah Universe 25 ya. Jadi dia membuat satu utopia bagi tikus, saudara. Ini nggak enak sih memang. Jadi tikus itu dikasih 4 pasang. Tikus sehat ya, yang gendut-gendut mungkin ya, yang sempurna saya nggak tahu lah ya, tikus pokoknya ada 4 pasang, saudara. Jadi 8 ekor. Lalu dikasih tempat yang bebas dari predator ya, dikasih makanan yang cukup berkelimpahan lah. Jadi ditaruh di sana, sehat mereka. Ada kebutuhan untuk buat rumah, dikasih, saudara. Pokoknya itu utopia bagi si tikus-tikus. Jadi di hari ke-55 mulai secara eksponensial, setiap berapa periodik itu terus bertambah tikusnya. Awalnya terjadi relasi yang sehat di antara para tikus ya. Ada komunitas sosial, mereka masih beranak cucu dan bertambah banyak, saudara. Terus bertambah, sampai hari ke-315, saudara. Populasi sudah jadi 600 tikus. Ini agak takut sedikit saya waktu baca artikel ini, saudara. Jangan-jangan waktu kita punya rumah diserang tikus ya, hari ke-300 sudah 600 ekor. Aduh, agak takut sedikit, saudara. Tapi balik lagi ya. Terus lanjut, itu masih ideal, saudara, sehat. Sampai hari ke-560. Itu mencapai salah satu peak daripada populasi tikus. Itu hari 560, sekitar 2.200 ekor tikus. Banyak sekali, saudara. Dan kemudian mulai ada masalah banyak. Jadi peak, nggak bisa lebih dari ini, 2.200. Tempat itu sendiri untuk 3.800 ekor atau 4.000 ekor ya. Jadi di sana mulai ada persaingan, masalah sosial mulai ada, struktur kolaps, saudara.
tidak ada lagi relasi yang sehat, mulai muncul kanibalisme, yang jantan itu mulai ada yang pasif, ada yang agresif, terus yang betina itu mengunci diri, tidak mau kawin dan lain sebagainya, ada yang nanti jadi homoseksual dan banyak sekali yang terjadi, saudara. Dan selama itu eksperimen itu dari hari ke-560 terus decline sampai tahun keempat. Mati semua tikus di dalam situ. Saudara, mati dalam keadaan tetap ada makanan, tetap ada sumber daya, saudara, dan mati semua tikusnya. Bersyukur kita bukan tikus, saudara. Kita bukan tikus, tapi kita memahami satu hal yang relevan. Apa itu? Ketika tidak ada yang menyuarakan kebenaran, wajar ya, tikus tidak tahu konsep kebenaran, saudara, oke lah. Tapi di dalam konteks kita, kalau tidak ada yang menyuarakan kebenaran, tidak ada yang hidup mati-matian demi nama Kristus, saudara, society ini pasti nggak jauh beda dengan tikus-tikus tadi, saudara. Kita juga lihat kok penyimpangan seksual muncul ya. Kita lihat kok ada orang-orang depresi tidak mau nikah, saudara. Kita lihat banyak masalah sosial, saudara, banyak. Oleh sebab itu, saudara, tugas tanggung jawab kita melihat realita ini, kita perlu menyuarakan kebenaran. Dan ada ironi, saudara, ironi. Tadi saya bilang ya, ada orang yang menerima anugerah umum dan dia menyuarakan kebenaran. Ternyata di Indonesia ada, saudara. Nah, saya mau kutip beberapa inilah ya, beberapa bagian ya. Saya percaya kita tahu Munir, kita tahu Wiji Tukul, tapi apa yang ditulis dan apa karya Wiji Tukul itu sangat penting menurut saya ya di dalam konteks pembahasan kita ya. Wiji Tukul, saudara, seorang aktivis, dia adalah seorang puitis ya, yang membuat puisi, dia adalah seorang yang menentang daripada oppression. Zamannya Soeharto pula, saudara, ini luar biasa sih. Di dalam zaman Soeharto, dia mengeluarkan kalimat-kalimat untuk protes saja. Dia tidak angkat perang, dia tidak angkat senjata, dia hanya menulis dan menyuarakan kebenaran. Salah satu puisinya yang menggetarkan hati ya, saya baca dua saja ya. Ini puisinya, dia bilang gini, ini yang pertama, judulnya adalah Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu. Dia bilang gini, apa gunanya punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah, kong kali kong dengan kaum cukong. Ya. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Saudara, kalau cari di YouTube, saudara, kita dengar lirik ini dibaca, bulu kuduk agak naik sedikit, saudara. Karena ada jeritan kebenaran yang dinyatakan dengan lantang. Ini Wiji Tukul, bukan orang Kristen, saudara. Kalimat yang kedua ya, dia punya puisi, saya cuma ambil dua saja ya. Judulnya Peringatan. Dia bilang gini, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalah sendiri. Penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh itu artinya sudah gasat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Saudara, dia menyuarakan ini dan ujungnya dia ada di mana? Sampai hari ini tidak ketemu, saudara. Hilang, nah, orang hilang. Dia ini termasuk orang hilang. Dari berapa puluh aktivis kita hilang di dalam zaman-zaman sebelum transisi ke dalam masa reformasi, hilang. Ini orang-orang yang menyuarakan kebenaran, saudara. Dan kalau kita lihat di dalam zaman menjelang tahun kemerdekaan, ada banyak nggak orang Kristen yang terlibat di dalam pemerintahan? Banyak sekali, saudara. Banyak sekali ya. Kita dengar nama A.A. Maramis. Dia salah satu yang ikut campur di dalam pembentukan undang-undang dasar yang menyatakan protes waktu negara ini mau dijadikan negara Islam. Dia salah satu yang protes, saudara. Ini didengar sama Hatta sampai akhirnya Pancasila dasar yang pertama itu bukan menurut syariat Islam bagi pemeluknya, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada orang Kristen yang berperan di sana, saudara. Jadi kita bisa melihat, saudara ya, waktu orang Kristen bersuara, dia akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Tapi kalau semua diam ya sudah, habis sudah, saudara ya. Nah, ya saya nggak tahu ya di dalam konteks kita, apa sih yang kita bisa kerjakan? Ya paling tidak kita juga
pertama-tama belajar menghidupi kebenaran. Kita belajar untuk berani memberitakan kebenaran tentu dengan bijaksana, dengan hormat dan lain sebagainya. Supaya kita ini mengambil peran mulai dari mendidik anak. Jangan hanya mendidik anak, nak belajar yang baik. Ya. Terus apa? Supaya dapat sekolah yang baik. Setelah dapat sekolah yang baik, dapat pekerjaan yang baik. Ujung-ujungnya apa? Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Harusnya gitu kan saudara. Nah, tapi ujung-ujungnya kadang ya yang penting ujung-ujungnya duit saudara. Ini repot saudara. Alasan pindah ke luar negeri. Kalau alasannya juga sama ujung-ujungnya duit, ngapain sih? Setengah mati semua hal yang dikerjakan saudara. Tapi kalau alasannya noble, ya noble itu mulia, silakan saja kerjakan. Pergi kemanapun kamu mau pergi. Kalau engkau pergi kemanapun dan engkau melakukan apa yang dikatakan di dalam 10 ucapan bahagia, pergi saja, lakukan saja. Kalau engkau mau pilih pekerjaan, bingung kadang mau pilih kerja A atau B. Bingung mau pilih kuliah A atau B. Tapi kalau kita tanya saudara, kamu memahami nggak sebetulnya yang membuat kita harusnya bergumul bukan jenis pekerjaannya apa? Jualan atau jadi accounting, bukan itu saudara. Jurusannya IT atau sipil atau apa engineering atau apa, itu silakan digumulkan, tapi itu bukan esensi pergumulannya. Esensi pergumulannya waktu engkau ada di sana, engkau menyatakan kebenaran bagi nama Kristus enggak? Engkau itu bersuara dan mencintai haus lapar kebenaran atau tidak, itu esensinya. Kamu berani dianiaya oleh sebab kebenaran enggak? Kalau iya, pergi saja, kemanapun mau pergi saja. Kenapa? Karena dimanapun engkau berada pasti nama Tuhan dipermuliakan. Silakan pergi. Tapi kalau yang ini tidak diperdulikan, yang diperdulikan cuma fenomenanya, gajinya, kekayaannya, kemuliaannya, kemanapun kalau gitu enggak usah pergi dulu. Di sini saja ya saudara, enggak usah repot-repot. Tapi bukan berarti yang di sini tidak menggumulkan hal yang penting saudara. Tapi ini bagian yang kita boleh renungkan ya. Nah terakhir saudara, saya ingin ajak kita sekali lagi melihat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Obadya, Edom dihukum karena apa saudara? Edom. Bang, ini kadang kita juga Obadya. Iya ya, Obadya bicara apa ya? Balik lagi saudara, di dalam Obadya kita akan lihat Edom itu dihukum. Karena apa? Karena dia diam saja dan bahkan mentertawakan waktu Babel datang menghancurkan Israel. Jadi dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena diam dan tidak lakukan apapun. Dianggap berkompromi dengan Babel hari itu. Oleh sebab itu saudara, di dalam konteks kita yang paling dekat dulu sekarang ya. Tadi kita sudah gumulkan banyak hal negara, bangsa dan lain sebagainya. Sekarang di dalam konteks yang paling dekat dulu. Apa yang kita harus kerjakan saudara? Kita harus bersuara misalnya ketika kita tahu ada STT yang kompromi. Kita harus bersuara saudara. Bukan kebetulan kita mengerti hal seperti ini, enggak kebetulan. Kalau kita tahu ada oknum, ini banyak sekali oknum ya. Kalau gelar profesornya dia bayar, saudara. Ini kalau apalagi kalau di STT itu evilnya evil banget, saudara. Kalau kita tahu di dalam gereja ada kompromi, ya. Di dalam gereja ada politik yang tidak sehat, ya. Di dalam gereja ada kelaliman, penekanan, penindasan, pelecehan seksual. Kita harus bersuara, saudara. Nggak bisa diam duduk tenang saja, nggak bisa. Karena kalau duduk tenang dan diam saja, Luther lakukan itu, tidak ada reformasi gereja, nggak ada. Saudara. Kalau semua orang-orang seperti Tyndale dan lain sebagai Wycliffe dan satu-satu Jan Hus itu diam-diam saja, saudara. Tidak ada namanya kebangunan rohani yang sejati, nggak ada. Maka yang kita bisa kerjakan adalah mari kita menyuarakan, menghidupi kebenaran, menyuarakan kebenaran di dalam anugerah Tuhan, saudara. Dan ya konsekuensinya ya dianggap subversif ya, dianggap kita sedang menentang otoritas, dianggap kita tidak tunduk sama otoritas. Tapi balik lagi, kalimatnya Petrus dan Yohanes pada waktu ditekan oleh Mahkamah Agama. Jawabannya apa? Sederhana, kami harus nurut kamu atau kami harus nurut Tuhan. Ini kan gitu saudara. Jadi inilah bagian-bagian yang kita boleh renungkan. Nah terakhir saudara, pada waktu kita melihat mengenai pindah dari satu kota ke kota lain dari penganiayaan. Kadang ada orang-orang yang memilih untuk bertahan. Tapi memilih untuk bertahan ini karena apa, saudara? Karena memang ada umat Tuhan yang digembalakan, bagus kalau itu, saudara. Tapi kalau dia bertahan karena keberanian yang konyol, itu tidak perlu. Saudara, ada satu kalimat ya dari seorang bernama Plummer ya. Dia mengatakan ya, untuk berhenti atau tidak pergi atau tidak kabur dan menghadapi resiko konyol,
Karena takut dipanggil penakut adalah bentuk paling tidak disadari dari kepengecutan. Dia bilang kalimat ini. Saya pikir ini luar biasa, saudara. Karena kalau kita lihat di dalam traumatis kita pada masa kecil, saudara, saya nggak tahu kita punya apa saja di dalam masa-masa kecil itu kan banyak ya, orang kelihatannya berani karena takut. Kamu berani nggak ganggu orang itu badan lebih gede? Penakut kamu. Terus ya berani ya itu ya, akhirnya pukul-pukulan kalah ya, itu kan konyol, saudara. Terus berani nggak loncat anak tangga 10, mulai dari 3 dulu kan, saudara. 3, 5, 10, terus akhirnya terjun dari ini lantai 2, saudara, mati ya. Ditanya, berani nggak? Penakut kamu, ayo berani nggak? Berani. Ya berani, saya berani. Itu karena apa? Takut dipanggil penakut. Jadi itu adalah bentuk paling tidak disadari dari kepengecutan. Jadi dia takut dipanggil penakut. Itu kan ironi besar, saudara. Takut dipanggil penakut sih. Nah balik lagi, saudara. Ini banyak. Coba lihat geng motor. Kamu berani bawa ini celurit panjang, lari-lari. Ayo berani kamu, berani nggak? Lakukan penjamretan. Pukul, matiin orang. Dianggap sama gengnya, inilah orang hebat. Ini kan konyol kan, saudara, bentuk-bentuk kayak gini ya. Sama orang-orang yang nanti ditantang. Ini saya nggak tahu ya, kita ada nggak bagian ini. Di dalam konteks hidup saya juga ada satu bagian, saudara, ditantang. Ayo merokok yuk. Berani nggak kamu, berani nggak? Pengecut kamu. Ya saya nggak tahu ya, ini mungkin blessing in disguise, saudara. Saya bilang gini, kamu panggil saya pengecut, ayo kita duel sekarang. Langsung berhenti, saudara, kalimat itu ya. Tapi saya nggak tahu lah, ini namanya blessing in disguise, saudara. Jadi saya bilang, bagi saya merokok bukan tanda kamu adalah laki-laki sejati. Kamu kalau mau coba, ayo kita duel saja sekarang. Berhenti, saudara. Masa hidup saya agak aman sedikit gara-gara itu. Tapi saya pikir ini juga bukan hal yang baik, saudara. Tapi balik lagi, banyak orang yang jatuh ke sana karena apa? Takut dipanggil penakut. Takut tidak diterima oleh peernya, akhirnya ikut merokok, narkotika, tato. Dulu orang tato kan keren, saudara. Di sini tato sembunyi-sembunyiin dengan guru, saudara. Di mana lah ada yang rambutnya kepanjangan, entah diapain lah, saudara. Banyak di chat dulu kan enggak boleh di chat kalau di sekolah kan, saudara. Wah, pokoknya satu-satu dilewati, saudara. Supaya apa? Dipanggil, dikenal sebagai orang pemberani. Ini kan konyol, saudara. Nah kalau mentalitas kita begini, saudara, ini juga tidak ada harapan hari depan, saudara. Karena sama saja yang bertahan atau kabur, sama-sama yang penakut, saudara. Tapi balik lagi ya, kita perlu lihat di dalam ayat yang berikutnya ya, saya balik lagi ke Matius. Matius pasal yang ke-26 dan 28, saudara. Ayat 26 saya baca. Jadi, jangan kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dan jangan kamu, ayat 28, kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, hari Kamis kita udah bicara ya, firman Tuhan itu pedang yang tajam yang sanggup membedakan pertimbangan dan hati kita, saudara. Ini kalimat-kalimat yang powerful sekali. Kita harus takut kepada yang memang harus kita takuti, yaitu Tuhan. Dan bagian yang yang melegakan sih saya pikir ya. Di dalam ayat 26 tadi. Tahukah ada sesuatu hal yang indah? Apa itu? Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Manusia sepandai-pandainya menyimpan kebobrokan pasti terbuka juga. Enggak ada yang tidak terbuka. Bahkan di dalam konteks hidup kita hari ini saja ya. Dosa Indonesia masa lalu terbuka enggak? Waduh, terang benderang, tapi aneh juga kayaknya masih ditutup-tutupi, saudara ya. Tahun 65, tahun 70, tahun 80, 90, ada semua masalah, saudara. Satu-satu pembantaian. Sudah terbuka. Dalangnya tahu? Tahu. Luar biasa kita. Sudah tahu masih juga orang ini bisa sampai ke puncak tertinggi di Indonesia. Presiden pula. Tapi balik lagi, saudara. Ini adalah hal yang harus dihadapi sekarang. Dan sudah begini ya bagaimana, saudara? Ya kita doakan, kita kerjakan bagian kita, saudara. Bagaimana bagiannya? Ya sudah, kita hidupi saja bagian kebenaran. Dan kita bersyukur satu hal, tidak ada yang tertutup yang tidak dibuka. Dibuka semua. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dalam terang. Ini adalah panggilan kita untuk kita bersuara. Dan bersuara juga tidak takut, saudara. Ini kita lihat ayat 27 ya.
Apa yang kutakan padamu dalam gelap, katakan itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu dari atas atap rumah. Jadi kayak pengumuman gitu kan saudara. Nah ini adalah bagian-bagian yang kita perlu kerjakan, tentu di dalam konteks kebenaran ya, membawa orang kepada Kristus. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah di dalam kita merenungkan bagian ini, takutlah kepada yang harus kita takuti. Sederhana saja. Kita lihat Tuhan saudara, kita lebih takut Tuhan atau lebih takut manusia? Kalau kita tidak sadar ada Tuhan, pasti kita takut manusia lebih dari segala sesuatu. Tapi kalau kita tahu siapa yang harus ditakuti, yaitu Kristus, Tuhan yang akan jadi hakim terakhir, yang adil, yang akan datang menghakimi seluruh manusia. Hari Tuhan itu datang, saudara, kita pasti akan lebih gentar, karena kita akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu ini, saudara, kita akan menjalankan kehidupan kita itu dengan gentar, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sebelum kita bicara di dalam tanggung jawab kita di dalam ranah publik dan lain sebagainya, kita bicara evaluasi kehidupan kita, apa yang kita perlu kerjakan di dalam bidang yang Tuhan percayakan. Kerjakanlah ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh dengan gentar menghidupi kebenaran itu. Kami boleh haus dan lapar oleh karena firman Tuhan. Kami juga boleh menjalani hari-hari kami tanpa takut terhadap dunia, penindasan-penindasan yang terjadi. Dan biarlah kegentaran dalam hati kami selalu ada di dalam kami melihat kepada Kristus. Kami berdoa Tuhan yang sempurnakan hidup kami. Banyak kelemahan kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang sendiri yang di dalam cinta dan kesabaran dan belas kasihan Tuhan memimpin hidup kami hari lepas hari untuk makin serupa Kristus, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.